Sekarang kita akan beralih pada pembicara kedua, yaitu Dr. Andika Rahman, SPP 3HOM. Beliau lulus dari Fakultas Kedokteran UI, kemudian S3-nya juga dari FKUI, dan saat ini beliau adalah staf pengajar Fakultas Kedokteran UI RSCM. Saya persilakan Dr. Andika, waktunya 20 menit. Baik, terima kasih Dr. Nurwati, guru saya. Dr. Mardiah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman sekalian, apa yang saya sampaikan ini tidak sejelimet dan sesusah dari Dr. Mardiah ya, penuh dengan perhitungan. Kalau ini hari-hari, mudah-mudahan di waktu-waktu yang mengantuk ini teman-teman bisa mendapatkanlah sedikitlah apa dari saya begitu. Kalau dari Dr. Mardiah kan banyak, dari saya ya cukup sedikit karena hari-harian kita akan akan bersinggungan dengan apa yang terjadi setelah pasien-pasien akan mendapatkan kemoterapi. Dalam 20 menit ke depan saya akan bicara masalah bagaimana apa yang bisa dokter keluarga, dokter umum lakukan dalam pengobatan. Sebelum sampai ke sana, kita akan bicara masalah kemoterapi dan sitotoksik. Bahwa kemoterapi ini penting karena nanti akan berhubungan dengan mengapa kita akan memberikan pengobatan terhadap efek samping tadi di hari keberapa. Bahwa kemoterapi ini merupakan suatu pengobatan sistemik, ya. Kadang-kadang orang salah kaprah dengan kemoterapi karena kemoterapi juga berarti antibiotik. Tetapi yang dimaksud dengan kemoterapi sebenarnya adalah terapi sistemik, yaitu menggunakan obat-obatan yang dikatakan kemoterapi yang fungsinya sebagai sitotoksik terhadap sel. Dan tentu bergantung daripada gimana tempat dia melakukan destruksi, kerusakan, tentu efek sampingnya juga akan timbul. Apabila contoh misalnya pada replikasi DNA, tentu yang terjadi adalah efek samping hampir ke semua sel, ya, ke semua sel, kemudian terjadinya reaksi terutama sel darah putih yang turun itu terjadi cepat sekali, ya, mulai dari hari ke-4, ke-5 dan sebagainya. Dan berbeda dengan sel normal yang bergerak menurut deret hitung, sedangkan sel kanker ini bergerak menurut deret ukur. Sehingga yang terjadi adalah dia akan membesar lebih cepat, kemudian self-renewal, immortal, dan tidak stabil, serta membesar di mana saja tempat. Sehingga menunjukkan apa? Ketika terjadi pengobatan akan timbul banyak sekali asam urat yang keluar, ya, sehingga akan mengganggu fungsi ginjal. Ini ada beberapa penyebab efek samping yang timbul akibat daripada kemoterapi. Tentu teman-teman tahu karena kemoterapi ini menargetkan pada sel-sel yang berkembang dengan cepat, termasuk sel-sel normal. Ya, karena itu terjadi karena dia tidak membedakan antara sel normal dan sel sakit, sehingga sel-sel yang sehat pun akan kena, terutama sel-sel yang membelah dengan cepat seperti sumsum tulang, sel rambut, gastrointestinal, mukosa, dan kulit. Dan efek samping yang timbul tentu nanti kita akan bahas sedikit bergantung pada spesifik terhadap di mana dan apa obat yang diberikan. Apakah obat-obatan seperti antrasiklin yang kardiotoksik atau vinca-alkaloid seperti vincristin kalau teman-teman pernah dengar yang menyebabkan terjadinya neuropati, ya, dan konstipasi, kemudian juga bleomycin misalnya akan menyebabkan terjadinya fibrosis di paru. Dan makin berat efek samping yang timbul sejalan dengan usia. Kemudian juga heavily, jadi sebelumnya pernah dapat pengobatan juga, atau pada pasien-pasien dengan gizi yang kurang. Dan efek samping yang timbul berlangsung mulai dari hari ke-5, kemudian puncaknya hari ke-7 sampai hari ke-14. Ini adalah yang paling sering terjadi, efek sampingnya dari mual, muntah, infeksi, pendarahan, yang diare, konstipasi, yang sebenarnya teman-teman sebenarnya sudah bisa menanggulangi efek-efek samping ini, tapi saya akan sedikit lebih menajamkan begitu kira-kira. Dan tidak hanya itu, juga terjadi emotional, ya, kebutuhan akan perhatian dari keluarga, kemudian juga terjadi stres juga, ya. Ini efek-efek samping yang timbul akibat dari obat-obat tadi, ya, akan terjadi di otak, kemudian jadi orang akan lebih tidak mudah untuk kita katakan bahasa sekarang seperti tell me, ya, telat mikir, kemudian mual muntah, kemudian terjadi mukositis, juga terjadi sariawan, diare, ya, kemudian juga bahkan sampai terjadi kuku yang copot atau kuku yang pertumbuhannya yang jelek, dan gangguan seksual, serta terjadi juga
infertility. Ya. Efek samping yang lain kita bisa lihat di sini adalah seperti mual muntah, diare, tadi konstipasi. Ini terjadi segera setelah kemoterapi diberikan, terutama hari kedua, ketiga. Kemudian diikuti dengan diare, kemudian kehilangan nafsu makan, kehilangan rasa dan mukositis. Dan tetapi yang teman-teman perlu ketahui, tidak semua orang akan terjadi seperti itu. Mual muntahnya kemudian dapat terjadi dari mulai segera setelah obat masuk, kemudian juga dan beberapa hari. Karena itu ini penting, jadi teman-teman dapat menyarankan pasien untuk mengkonsumsi obat yang sudah diberikan seperti obat mual muntah, golongan setron, dan sentron dan sebagainya, serta ditambah dengan obat-obatan anti mual dan obat-obatan untuk dispepsia. Dan efek lain pada darah yaitu terjadi gangguan pada sumsum tulang karena reproduksi daripada sumsum tulang tidak cepat, sehingga efek sampingnya juga kita tidak lihat langsung, ya pelan-pelan terjadi. Nah, ketika terjadi hematopoiesis, prosesnya ini sel-sel darah akan mengalami kerusakan, karena begitu sensitif. Dari keberapa? Tergantung daripada keadaan pasien, bisa terjadi pada hari ke-4, ke-5, dan puncaknya hari ke-7, bahkan sampai hari ke-14. Ya. Nah, ini yang kita lihat, apa itu kemonadir. Kemonadir inilah yang kita tunggu-tunggu supaya tidak terjadi infeksi. Jadi di mana keadaan darah paling rendah ya setelah kemoterapi diberikan, kemudian biasanya hari ke-10, tapi rata-rata kalau orang Indonesia itu sudah mulai terjadi di hari ke-5, ya. Ke-5 puncak hari ke-7, ya hati-hati. Jadi jangan mulai dari hari ke-10, tetapi dari hari ke-3, ke-4 pasien sudah diminta untuk kontrol, ya, untuk lihat apakah memang ada terjadi sesuatu. Dan kemudian kita akan berikan lagi kemoterapi untuk berikutnya setelah terlampaui nadirnya. Biasanya nadir tercapai di hari ke-20. Karena itu yang menjelaskan mengapa kemoterapi diberikan di hari ke-21. Ya, recovery daripada sumsum tulang juga terjadi pada hari ke-21 atau hari ke-28. Ya. Dan kalau di kemoterapi diberikan lagi pada hari-hari di mana saat sumsum tulang sedang recovery, tentu akan terjadi mielosupresi dan kemudian juga terjadi kerusakan pada sumsum tulang. Teman-teman bisa bayangkan tentu kita banyak sekali obat-obatan, maksud saya suplemen-suplemen yang sebenarnya adalah mengandung obat-obatan kebo seperti daun Nakota Dewa misalnya, ya kemudian dan yang lain-lain lagi. Nah, teman-teman perlu memberikan edukasi kepada pasien-pasien tersebut untuk tidak mengkonsumsi makanan-makanan atau minuman suplemen yang kita ketahui atau yang kita tidak ketahui dapat menyebabkan terjadinya penekanan daripada sumsum tulang. Dan ini gambar grafik di mana di hari ke-7, ya dari ke-7 dia ketika setelah kemoterapi akan dari hari ke-13 sebenarnya sudah mulai terjadi penurunan, dan puncaknya terjadi kalau dari grafik ini di hari ke-7 ya sampai hari ke-10. Sedangkan saya melihat bahwa orang Indonesia sendiri kita bisa lebih cepat lagi, ya lebih cepat lagi di hari ke-5 ke 6 ke-7. Biasanya dokter onkologi akan memberikan obat meningkatkan darah putih, GCSF kita bilang, growth factor yang bisa disuntikan mulai dari hari ke-5 nih, hari ke-5 ke 6 ke-7 terus sampai kemudian melewati nadirnya, ya. Di hari ke-10, hari 14. Ya. Dan efek samping daripada kemoterapi bisa terjadi cepat dan bisa terjadi secara lambat dalam hitungan waktu hari maupun minggu atau yang lambat sama sekali. Sedangkan yang terjadi yang cepat, efek sampingnya seperti efek samping karena infus, ini tentu terjadi di rumah sakit, dan anafilaktik shock juga terjadi, dan efek samping yang lain seperti pesikan akibat daripada masuknya obat ya dan iritan seperti pada pemberian obat-obatan seperti 5-FU misalnya, itu terjadi di rumah sakit. Terjadinya perubahan daripada urin menjadi warna merah dan warna biru pada mitosantron, ini juga terjadi di rumah sakit, sehingga tidak terlalu bermasalah. Tetapi ketika itu terjadi berlangsung akut dan terus sampai kemudian ke arah kronik, nah ini yang penting buat teman-teman, dan kami mohon bantuan teman-teman sekalian sebagai dokter keluarga dan dokter umum untuk menanganinya. Ini berhubungan dengan bila pasien yang kita kemoterapi atau kita obati adalah pasien dengan usia lanjut. Ya, kemudian juga ada penelitian yang menunjukkan bahwa pada pasien-pasien dengan riwayat morning sickness, ya ketika hamil muntah-muntah, mungkin efek samping mual muntahnya akan berlanjut. Ya, biasanya. Tetapi kadang-kadang saya juga dapetin kok nggak juga ya, gitu. Atau ada riwayat
histori alkohol, kemudian juga riwayat motion sickness pada perjalanan, itu juga perlu menjadi perhatian. Kemudian dalam hitungan hari tadi darah putih akan turun, ya terutama pada obat-obatan kemo seperti doxorubicin misalnya. Kemudian juga pada obat-obatan siklofosfamid juga itu menyebabkan terjadinya penurunan daripada darah putih. Kemudian juga terjadi mual muntah. Dan mual muntah ini bisa terjadi delay lebih dari 24 jam sampai dengan 7 hari, karena itu ada obat yang dipakai untuk mencegah terjadinya yang namanya CINV, chemotherapy induced nausea and vomiting. Kemudian juga yang lain, efek-efek samping lain seperti fatigue, ya, lemas, kemudian terjadi efek mielosupresi. Nah, ini yang penting teman-teman bisa menggunakan obat growth factor yang sudah tersedia banyak di pasaran, seperti leukogen, leukokin, granoside, ya, yang bisa dipakai. Kemudian neopogen juga sekarang sudah tidak beredar lagi. Kemudian juga terjadi diare dan konstipasi. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa diare yang terjadi pada pasien ini bukan diare infeksi, tetapi diare sebagai akibat daripada kerusakan daripada mukosa saluran cerna. Sehingga obat yang perlu diberikan adalah bukan pada nantinya akan perlu antibiotik, tetapi di awal-awal teman-teman perlu dapat memberikan obat-obatan antispasmodik, ya seperti Imodium misalnya, teman-teman bisa memberikan sampai ada penelitian sampai 12 tablet sehari, ya. Kemudian juga dapat diberikan juga instruksi untuk mengkonsumsi makanan yang semi solid atau yang solid sehingga mengurangi efek diare cairnya. Dan bila terjadi nafsu makan yang turun, teman-teman juga dapat memberikan obat-obatan seperti hormonal, ya, untuk pada pasien supaya mencegah kekurangan makan. Kemudian juga yang terjadi yang lain adalah akibat penggunaan platinum regimen juga ada keluhan rasa seperti rasa metalik. Ini ada efek samping yang lain seperti mukositis, ya, efek samping yang timbul kebanyakan pada penggunaan obat 5-FU misalnya, ya, methotrexate, kemudian juga capecitabine yang sering kita berikan. Juga terjadi kehilangan rambut, ya, botak dan neuropati, yang pada neuropati perifer kita bisa memberikan obat-obatan yang mengandung vitamin B misalnya, metikobalt atau preparat vitamin B, dan juga dapat juga memberikan pelembab karena terjadi kekeringan, ya, pada kulit dan skin pigmentasi yang sebenarnya nanti akan perbaikan setelah pengobatan ini selesai. Ya, kemudian efek samping yang lain yang perlu kita ketahui juga adanya ototoksitas akibat pemberian cisplatin yang berlanjut, ya. Kemudian juga gangguan yang saya bilang tadi akibat jadi kesulitan untuk berpikir, kemudian untuk melakukan menelaah atau berlogika, ini chemobrain, ya. Kemudian juga gangguan seksual dan terjadi amenorrhea, ya, tidak bisa mens, serta steril, ya. Kemudian juga pada pasien-pasien dengan MDS dan leukemia juga terjadi efek-efek samping seperti terinfeksi dengan infeksi sekunder seperti herpes dan sebagainya. Dan juga terjadi toksik kepada jantung sebagai akibat dari anthracycline regimen. Dan dari dari gambaran ini beberapa yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, ketika mendapatkan pasien dengan mual muntah misalnya, ya akibat daripada pengobatan karena kemoterapinya atau karena urinianya atau karena gangguan elektrolit imbalance, yang pertama teman-teman bisa lakukan adalah melakukan pemeriksaan elektrolit, ya, bila ternyata mual muntahnya sudah berlangsung lebih dari 3 hari sampai dengan 5 hari. Yang kedua, teman-teman juga perlu bisa melihat apakah terjadi obstruksi di saluran cerna, ya, dengan gambaran perut yang kembung dan susah buang gas, ya, misalnya. Dan yang bisa kita lakukan dengan melihat gambaran seperti ini, teman-teman bisa melakukan pemberian prokinetic agent seperti golongan misalnya ondansetron tadi, ya, yang kerjanya di atas, ya, di reseptor trigger zone mencegah mual muntah. Dan yang kedua, dengan memberikan prokinetic agent seperti golongan domperidon misalnya atau golongan metoclopramid yang bekerja di atas, ya, di sentral dan maupun di saluran cerna. Dan yang lain, kita juga dapat memberikan PPI, proton pump inhibitor, ya, serta atau dengan mengkonsumsi anti H2, ya, ranitidin misalnya, atau yang saat ini sudah ditinggalkan seperti simetidin. Dan
apa namanya, antiemetik ini sering kita berikan yang lebih berat, lebih hebat lagi pada kasus-kasus dengan penggunaan platinum regimen ya, gitu. Atau pada pasien-pasien dengan dari riwayat dengan smoker, kemudian alkoholik dan usia, ini akan cenderung pada usia-usia muda akan lebih cenderung untuk terjadinya mual muntah ya. Kemudian juga atau pasien-pasien riwayat motion sickness ya pada saat berkendara ya. Dan jangan lupa perlu kita ketahui juga pengalaman menggunakan antiemetik, misalnya pada pasien yang menggunakan metoclopramid, apakah terjadi reaksi ekstrapiramidal, terutama pada usia muda, pada perempuan usia muda ya. Jadi hati-hati pada perempuan usia muda. Ya. Kemudian kemoterapi juga teman-teman ya tadi ya, setelah kita juga perlu tahu tentang resiko obat-obatan yang high emetic, moderate dan low emetic ya. Dan ini terutama, jadi kalau teman-teman menanyakan obat-obat apa yang pernah didapatkan pasien, misalnya platinum, doxorubicin yang warna merah jambu. Ya. Jadi pengobatannya adalah dengan mengkonsumsi kinetic agent, kemudian anti-mual yang lain golongan setron, misalnya ondansetron, dan kemudian juga bisa memberikan proton pump inhibitor atau dengan anti H2. Ini ada beberapa obat-obatan yang beredar. Kita juga bisa memberikan haloperidol, misalnya teman-teman bisa memberikan dosis kecil saja, ya 2 mg 2 kali sehari, atau dengan menggunakan ondansetron, ya ondansetron bisa sampai 24 mg sekali minum, atau bisa dibikin 3 kali 8 mg, atau yang lain seperti domperidon, ya begitu banyak sebenarnya di pasaran, 10 mg bisa digunakan 2 sampai 3 kali, serta metoclopramid ya. Jangan lupa sekali lagi pada mereka yang menggunakan metoclopramid perlu ditanyakan apakah ada riwayat ekstrapiramidal, terutama pada orang perempuan. Kemudian yang lain infeksi. Nah, infeksi ini yang perlu kita ketahui, terutama pada pasien-pasien yang mendapatkan kemoterapi yang seperti pada pasien dengan leukemia misalnya. Tapi kalau pada pasien tumor solid, biasanya ini timbul sebagai akibat daripada penggunaan multi regimen ya, 2 atau 3 obat ya, yang sama-sama terjadi pada hari kelima atau 7. Kita dapat melakukan pencegahan, ya ini 3 hal yang perlu teman-teman ketahui, mencegah terjadi neutropeni, ya satu dengan tentu menggunakan GCSF, kemudian yang kedua memberikan antibiotik profilaksis bila sudah berlangsung antara 5 sampai 7 hari demam, kemudian yang ketiga tentu tadi ya GCSF yang ketiga. Neutropenic juga dengan mencegah pertama mencegah transmisi lewat tangan ya dengan melakukan cuci tangan, menggunakan sarung tangan dan gaun, kemudian juga ini berlangsung di rumah sakit ya, tetapi hand wash juga bisa dikerjakan dan diedukasi kepada pasien saat tibanya di rumah. Kemudian ini adalah tekniknya, tentu teman-teman semua sudah mengetahui, dan tentu di rumah sakit sudah dilakukan, dan teman-teman sebagai dokter keluarga juga perlu memeriksa, melakukan apakah terdapat reaksi setempat, kemerahan misalnya yang timbul mungkin karena infeksi. Ini juga dapat menyebabkan terjadinya febral, ya, febral neutropeni, terutama kuman yang paling sering terjadi adalah Streptococcus dan Staphylococcus yang merupakan kuman komensal di sekitar tempat masuknya kemopor tadi. Dan profilaksis antimikrobial, antibiotik misalnya, kita akan berikan untuk tentu dengan resiko ada MACC score, kita nggak pakai lagi, nanti suruh pakai kalkulator lagi ya Dr. Mardia ya, MACC score kalkulator. Ya, jadi kita lihat saja bahwa neutropenia sudah berlangsung kurang lebih 7 hari ya. Kemudian teman-teman bisa lihat apakah perlu diberikan antimikrobial ya bila sebelumnya ada herpes ya. Kemudian yang kedua intermediate ya, pasien-pasien dengan limfoma, multiple myeloma misalnya. Kemudian atau pasien yang sudah neutropeni 7 sampai 10 hari ini sudah masuk di kategori intermediate. Nah, ini penting untuk segera memberikan bila terjadi demam, teman-teman perlu memberikan quinolone ya, fluoroquinolone, atau dapat diberikan profilaksis dengan Bactrim ya, trimethoprim sulfamethoxazole ya, atau tremoxazole. Kemudian juga pertimbangkan bila demam sudah berlangsung lebih dari 7 hari untuk memberikan anti jamur ya. Kemudian juga pada yang high risk ini kalau pada pasien-pasien yang dengan
akut leukemia misalnya pulang, atau yang sudah neutropenia berkepanjangan lebih dari 10 hari, ini perlu langsung kombinasi quinolone misalnya, kemudian juga obat-obatan antifungal ya yang beredar ada voriconazole misalnya atau fluconazole ya. Kemudian juga antiviral juga diberikan, tadi anti jamur, kemudian antiviral juga bisa diberikan pada saat terjadinya neutropenia bila sudah masuk 14 hari. Ya. Kemudian ini tadi ya sudah untuk fungal, teman-teman juga bisa melihat kalau ada infeksi di jamur saluran cerna, seperti kita bisa melihat adanya coated tongue ya, lidah kotor, kemudian keputihan ya, dengan memberikan mikostatin ya 4x2 cc setiap hari sampai hilang. Kemudian itu bisa ditelan. Kemudian juga untuk viral, untuk jamur yang lain kita bisa berikan ada itraconazole. Ini mungkin setting di rumah sakit ya, itraconazole, voriconazole. Kemudian antiviral profilaksis tadi sudah. Jadi kita dapat memberikan jika memang kita ketahui bahwa pasien ini adalah pasien-pasien yang sebenarnya adalah pasien leukemia atau pasien-pasien yang mendapatkan kemoterapi yang berat ya. Kemudian CMV ya tadi dengan terutama kalau untuk pasien-pasien dengan CD4 yang rendah atau pasien-pasien yang dengan riwayat riwayat leukemia ya pos perawatan karena leukemia. PCP profilaksis tentu kita bisa berikan sebenarnya pada mereka dengan CD4, CD8 di bawah 200 atau pada pasien-pasien leukemia tadi ya, ALL misalnya, atau sudah mendapatkan allogeneic stem cell misalnya, atau mendapatkan alemtuzumab kita nggak punya, tetapi ALL dan allogeneic mungkin bisa dikerjakan di kita. Atau dipertimbangkan untuk diberikan profilaksis PCP dengan cotrimoxazole pada mereka yang menggunakan obat-obatan kayak flu darah, atau mendapatkan steroid jangka panjang, atau mereka yang mendapatkan radiasi plus dengan temozolomid ya, obat minum, obat kemoterapi minum ya. Kemudian GCSF atau growth factor, ada begitu banyak growth factor yang beredar di pasaran seperti leukogen, granoside, neopogen, dan ada lagi yang jangka panjang seperti nolastim. Itu yang diberikan pada hari-hari di mana pasca kemoterapi. Tentu teman-teman perlu melihat bahwa pada hari ke-5, ke-7 sebenarnya sudah bisa diberikan untuk mengantisipasi terjadinya turunnya drastis daripada sel darah putih terutama ya, dan mencegah untuk terjadinya nadir sampai di hari ke-14. Ini yang penting karena manajemen yang baik daripada pemberian obat pencegah terjadinya febral neutropenia, kemudian neutropenia, itu akan membuat pasien akan tetap dijadwal dan risiko untuk morbiditas dan mortalitas tentu rendah. Ini tadi sudah febral neutropenia ya terjadi kalau suhu di atas 38 derajat, tentu habis kemoterapi. Setelah kemoterapi, kemudian setelah kemoterapi suhu 38 ke atas, kemudian dan pada pengukuran 2 kali di atas 38 dengan absolute neutrophil count di bawah 0,5 ini dari European Medical Oncology. Dan ini terutama pada pasien-pasien yang limfoma ya, limfoma non-Hodgkin sekitar 30% terjadi neutropenia, kemudian pada akut leukemia hampir 95% ya. Dan hati-hati pada mereka dengan febral neutropenia, risiko untuk terjadinya komplikasi tempat lain akan terjadi sehingga perlu ditangani lebih lanjut. Ya, tadi sudah ada yang low risk, ada yang intermediate, dan ada yang high risk. Ya, ini yang penting yang perlu kita lihat. Apabila kita rasa pasien ini memang masuk di dalam perhitungan dapatkan bahwa risiko intermediate, mungkin teman-teman perlu mengirimkan kembali ke rumah sakit. Ya, ini timeline tadi yang saya ceritakan bahwa kasus-kasus seperti infeksi jamur ini akan terjadi setelah kurang lebih sekitar neutropenia yang dari mulai 1 sampai dengan 2 minggu. Sedangkan virus itu setelah 3 hari terjadi. Sedangkan bakteria mungkin kita pikirkan kemungkinan di awal-awal karena memang daerah tropis dan perlu dicari tempat-tempat site of infection tadi. Ya. Dan ini yang perlu teman-teman lihat selain pandang bahwa ini yang perlu kita tanggulangi. Pasien-pasien yang pasca kemoterapi dari mulai fatigue, kalau kehilangan rambut mungkin edukasi untuk menggunakan
penutup rambut atau menggunakan rambut palsu. Kemudian untuk mual muntah, mungkin juga kita bisa memberikan obat-obatan anti mual selain edukasi untuk mengkonsumsi light food ya, makanan-makanan yang ringan yang tidak dimasak 2 kali. Itu kemudian juga menggunakan yang berbau mentol bisa juga. Kemudian diare, teman-teman juga dapat memberikan obat-obatan antibiotik misalnya. Kemudian juga mencegah seperti Imodium antispasmodik, dan mengedukasi untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang semi solid ya. Kemudian ini adalah gambar kemomen, maksudnya ya ini efek-efek samping yang timbul akibat daripada kemoterapi. Dan yang terakhir, sebelum terakhir, ini ada beberapa isu tentang kemoterapi mengenai perubahan menstruasi. Memang akan hilang ya menstruasi sementara kemoterapi ini berlangsung, dan akan terjadi infertilitas selama pasien mendapatkan kemoterapi. Yang kedua, kerusakan jantung tidak akan terjadi bila memang dapatkan pantauan dengan baik dan lakukan pemeriksaan fisik yang baik daripada dokter. Jadi ini. Kemudian yang ketiga, kerusakan saraf seperti neuropati. Ini yang teman-teman perlu juga mengedukasi pada pasien untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin B ya. Kemudian juga melakukan olahraga ringan ya. Dan kemudian hand foot syndrome ini juga terjadi. Edukasinya perlu melakukan pemberian biasanya memang kami memberikan krim ya yang mengandung steroid dan mengandung pelembab. Jadi harus dipakai terus. Dan yang terakhir adalah prognosis. Ini tidak kita bahas karena hari ini kita membahas masalah efek samping yang timbul. Ini terakhir sebagai pengingat di waktu tidur, tapi jangan mimpi. Di sini kita lihat bagaimana efek samping kemoterapi terhadap badan kita dari mulai kulit kering. Nah, ini yang penting buat teman-teman di tempat praktek menjelaskan ke pasien juga, selain daripada teman-teman onkologi sudah menjelaskan, mungkin edukasi berulang akan lebih baik sehingga memberikan kesadaran yang lebih tinggi dari pasien. Terjadinya ulcerasi di mulut, kemudian terjadi luka di lidah, di bibir juga, kemudian hilang rambut, nggak hanya rambut kepala saja, tetapi alis, kemudian bulu mata, ya sampai semua rambut bisa hilang, jadi nggak perlu ke tukang cukur lagi. Kemudian juga diare dan sebagainya. Inilah yang penting buat teman-teman sekalian, perlu melakukan reedukasi ke pasien dan juga memberikan obat-obatan yang tadi saya sampaikan. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Andika atas presentasinya. Kita